Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismunandar, Prodi MP semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang illegal fishing. Ingin tahu materinya seperti apa? Simak penjelasan saya berikut ini. Illegal fishing. Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, serta aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, dan mengolah atau menguatkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku. Dampak yang ditimbulkan dari illegal fishing yaitu mencakup aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Aspek ekonomi. Negara ini telah kehilangan sumber devisa. Negara yang semestinya bisa menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DKP) Ardi Susenuddin, pada tahun 2005, jumlah pelanggaran yang ditangani DKP berjumlah 174 kasus. Pada tahun 2006 naik menjadi 216 kasus. Sementara hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Dari barang bukti kasus-kasus illegal fishing yang didapat jajaran DKP, rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1 sampai 4 miliar per kapalnya. Jika sampai September 2007 ada 160 kapal yang ditangkap, berarti kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 saja berkisar antara 160 miliar sampai dengan 640 miliar rupiah. Aspek politik. Kegiatan illegal fishing di perairan negara tetangga yang dilakukan kapal-kapal pukat Thailand sering menimbulkan ketegangan di antara Thailand dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Malaysia, Myanmar, dan Indonesia. Karena melibatkan kelompok nelayan dari berbagai negara, maka IUU Fishing ini tentu akan sangat rentan terhadap konflik yang lebih luas, yaitu perselisihan antara negara. Negara yang bersangkutan sepertinya tidak mau dipermasalahkan dan tidak mau dilibatkan. Mereka merasa bahwa laut merupakan tempat terbuka, open access, di mana melibatkan lalu lintas yang sangat padat sehingga sulit mendeteksi dari mana mereka berasal. Di Indonesia, hal ini semakin diperparah dengan angkatan laut dan penegakan hukum yang lemah, sehingga
terbukanya kesempatan untuk terjadi EU fishing di wilayah kedaulatan negara. Aspek sosial, dampak secara langsung tidak hanya dirasakan oleh para nelayan, tetapi juga para karyawan pabrik, terutama pabrik-pabrik pengolahan ikan. Di Tual dan Bejina misalnya, sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan tidak beroperasi lagi. Dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu pemutusan hubungan kerja para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut. Istilahnya disebut dengan transshipment, dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat. Selanjutnya, aspek lingkungan. Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu akibat menggunakan alat penangkap ikan skala besar yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan, ada beberapa hal yang harus dituntaskan. Yang pertama, membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di wilayah laut. Terkait masalah ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat gundah, sehingga meminta menteri-menteri terkait untuk menuntaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai kemaritiman dalam waktu 6 bulan yang dimulai dari pertengahan Juni 2005. Yang kedua, lengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah harus rela mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk ini karena teknologi yang diperlukan sangatlah mahal. Yang ketiga ialah membenahi sekaligus membersihkan oknum-oknum petugas dan aparat penegak hukum yang kerap mempermainkan hukum. Meski peraturan perundang-undangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti pembenahan mental dan pembersihan oknum-oknum petugas dan aparat penegakan hukum, maka mustahil permasalahan illegal fishing dapat terselesaikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.